Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juharia Emilianti, Pokjar Kaur, OPBJJ Bengkulu. Nah, di praktikum kali ini saya akan melakukan yaitu tentang ekosistem darat, di mana ekosistem darat adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen yaitu tumbuhan dan konsumen yaitu hewan, serta komposer yaitu pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik dan bahan organik dan iklim. Nah, dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun contoh ekosistem alami yaitu hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu seperti sawah, tanaman, taman, dan kebun. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu seperti hutan. Nah, di sini kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 35 Celcius, dan jenis tanahnya gambut dan subur. Anginnya semilir, serta keadaan airnya kurang. Kemudian kita akan mengamati komponen abiotiknya, yaitu terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama kita akan mengamati, yang pertama ada pohon bayur, terdapat kedondong hutan, lalu ada akar hutan, dan selanjutnya yaitu rumput kipas dan berbagai macam rumput lainnya. Dari kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman tersebut membutuhkan sinar matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama terdapat belalang, dan yang kedua yaitu kupu-kupu. Yang ketiga terdapat nyamuk, dan selanjutnya ada lalat, dan selanjutnya ada serangga. Jadi dari kelima hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya, di mana hewan tersebut membutuhkan air, oksigen, makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selanjutnya saya akan mengamati yaitu ekosistem darat buatan, yaitu komponen abiotik yang akan kita amati. Nah, ini seperti cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 35 Celcius, tanahnya subur dan lembab, angin cukup semilir, dan kondisi airnya kurang. Adapun konsumen biotik yang kita temukan yaitu yang pertama ada tanaman terong, yang kedua yaitu tanaman lengkuas, dan ada pohon pisang, dan juga ada nanas, beserta tanaman kacang tanah. Semua tanaman tersebut yaitu saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk memenuhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis hewan-hewan, yaitu serangga. Terdapat serangga, lalu ada tanaman terung, selanjutnya terdapat kumbang koksi, lalu ada siput, dan
undur-undur. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Nah, mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Selanjutnya terdapat dekomposer atau pengurai, yaitu adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Nah, ini bisa kita lihat sendiri macam-macam penguraiannya, yaitu yang pertama keong, dan yang kedua yaitu kaki seribu, dan selanjutnya yang ketiga ada cacing tanah. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah seperti perkebunan menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang berbentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Nah, mungkin itu saja hasil praktikum saya hari ini tentang ekosistem darat dan ekosistem darat alami. Lebih dan kurang saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.